minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam ketiga, pemuda malam keempat ya. Jadi kita baca kitabnya Bidayatul Hidayah. Saya sudah pernah ngirimkan PDF-nya, silahkan dibuka. Al-Fatihata bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin wa bi niyati anna Allah yubariku fi a'marina wa yuslih a'malana wa yashfi mardana wa yarham mautana wa bi niyati anna Allah yursilu mithla thawabi qiraatina ila arwahi abaina summa ila arwahi ummahatina wa jaddatina wa jaddadina wa bil khusus ila arwahi jami'il masyayikhina khususan ila arwahi mu'allif hadha kitab mudhara ala hadhihi niyya bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau yang pakai Marakil Ubudiyah kita nyampe halaman 32. Tapi baca yang bagian pinggiran, yang matannya. Kan ada kalau di dalam kotak itu syarah, namanya sarahnya, kalau di pinggirannya matannya, kita baca matannya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi hudatil anamin la yaumiddin, amma ba'du. Asatidz dan asatidzah yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bermuwajahah saling, tentunya di dalam majelis ilmu ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, melimpahkan maghfirahnya, menambahkan nikmatnya kepada kita dan menjadikan kita sosok atau pribadi yang lebih baik lagi setelah keluar dari majelis ini. Shalawat dan salam hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabatnya, para keluarganya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Qala al-imamul mu'arifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Falaysa baina tulu'i syamsi waz zabali ratibatun minas salati illa hadhihi. Maka tidaklah di antara terbitnya matahari dan zawal dan tergelincirnya matahari satu solat ratibah kecuali solat ini. Ini pembahasan kita yang kemarin, bahwasanya aktivitas-aktivitas sehari-hari kita yang dimulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bagaimana Imam Ghazali di sini ingin mengatur aktivitas kita jadi bukan hanya hal-hal yang sia-sia yang kita lakukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Daripada kesempurnaan Islam seseorang ialah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka di sini Imam Ghazali bagaimana membentuk kita, khususnya umat muslim, menjalani hari-harinya dari ia bangun tidur sampai ia tidur kembali, berada di dalam hal-hal yang bermanfaat atau yang menghasilkan pahala. Karena kan perbuatan kita ada yang bentuknya ibadah murni, ada yang bentuknya bukan ibadah tapi hanya kegiatan sehari-hari. Tetapi itu bisa menjadi sebuah ibadah ketika kita niatkan itu dengan niat lillahi ta'ala.
Nah, maka aktivitas-aktivitas itulah yang ingin diformat oleh Imam Ghazali dalam mindset kita agar kita ini sehari itu penuh dengan hal-hal yang bermanfaat. Berawal dari setelah bangun subuh, subuhnya bagaimana, zikir-zikir setelah subuh apa aja, kemudian ketika terbit matahari apa yang dilakukan, ya. Kemudian setelah ibadah itu kegiatan apa aja yang harus dilakukan. Nah, ini akan di sini disebutkan. Dan di sini disebutkan ini nggak harus sebagaimana yang dikatakan muallif. Karena nanti kita lihat melalui profesi kita. Ya, melalui profesi kita masing-masing. Karena kebetulan muallif ini seorang alim, ya, sehingga yang didahului apa mencari ilmu tentunya. Nah, maka di sini nanti sesuai dengan profesi. Dan di antara terbit matahari sampai nanti sebelum zuhur itu tidak ada kegiatan ibadah kecuali atau sholat rotibah kecuali bentuknya adalah sholat duha. Karena antara terbit sampai yang namanya sebelum zuhur itu cuma dua, sholatul isyraq atau sholatul duha. Setelah itu 6 jam kemudian lebih banyak diisi dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Nah, bagaimana kegiatan sehari-hari yang di luar ibadah murni itu menjadi bentuk ibadah, kata Imam Ghazali. Maka diisi dengan hal-hal yang seperti ini. Fama fuddila anha, maka yang tersisa dari waktu-waktu kalian buat sholat duha berapa sih? Dari jam 6 sampai jam 12. Sholat duha kata Imam Nawawi di 1/4 pagi, sekitar 8:30 baiknya. Itu paling berapa menit? Sholatul isyraq berapa menit? Maka sisanya paling hanya sekitar 20 menit, 30 menit kita gunakan untuk ibadah yang murni. Maka sisanya ada berapa? 5,5 jam. 5,5 jam itu dari sebelum zuhur kita lakukan untuk apa? Baiknya. Kata Imam Ghazali, fama futila anha, apa yang tersisa dari waktu-waktu tersebut, min awqatika, daripada waktu-waktu tersebut, falaka fihi, maka bagi kamu di dalam waktu tersebut arba'u halan. Ada 4 keadaan, 4 kondisi. Kita bagi menjadi 4 sekiranya. Ya, 4. Kegiatannya kita jadi 4. Yang pertama, al-ula wahyal afdal. Yang pertama ialah yang paling utama, antasrifahu, kamu gunakan waktu-waktu sisa tadi fi talabil ilmin nafi'i fid din, di dalam mencari ilmu yang bermanfaat di dalam agama. Kembali lagi, ini sesuai dengan profesi. Kalau kita penuntut ilmu di SD, SMP, SMA, bahkan TK ataupun di tingkat universitas, maka kegiatan itu dari pagi sampai siang lebih baik kita isi untuk apa? Belajar tentunya. Belajar, ya paling belajar 3 jam. Itu ngobrol-ngobrol. Itu pun juga ketika misalkan kuliah ngobrol juga, atau main mobil jet paling duduk di belakang dia main game. Yang penting, ya Pak dosen ngasih apa? Ngasih tugas. Ya kan, ya mau nggak mau faktanya memang seperti itu ya, faktanya seperti itu. Ya cuma kita jangan kayak begini, nggak baik. Jadi ada waktunya kalau udah belajar ya belajar. Ya gitu. Maka kalau memang profesinya penuntut ilmu, gunakan waktu-waktu yang di luar ibadah tadi untuk menuntut ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau profesi kita pedagang, maka gunakan itu mencari nafkah. Tinggal niatkan lillahi ta'ala bali lidunya yusibuha. Kalau hanya untuk memuaskan rasa nafsunya, mencari harta, nah, maka akan sia-sia, nggak ada pahala. Tapi kalau gunakan untuk lillahi ta'ala, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ghazali, khairu mali saleh
ala yadi rajulin soleh. Sebaik-baiknya harta yang baik di tangan orang yang baik. Kalau diniatkan seperti itu agar bisa membantu agama Allah, maka kegiatan berdagang kita itu bisa menjadi pahala semuanya. Diniatkan biar bisa membantu agama Allah. Karena kalau semua harta dipegang sama orang-orang yang gak ngerti agama, ya masjid gak akan ada. Sebenarnya wakaf masjid kan bukan ustadz yang bikin. Ustadz kan cuma dapat dana doang, ya kan? Kebanyakan yang bikin muhsinin kan, orang-orang yang memang tergugah hatinya untuk wakaf masjid, wakaf pondok pesantren, ini kan acara maulid, acara Isra Mi'raj, acara-acara keagamaan lain. Enggak semua dana dari kiai, enggak. Kiai kebanyakan ngokok, ngopi, ada orang yang silaturahmi ngasih buat ya karena memang waktunya digunakan untuk belajar sama untuk ngaji. Makanya sebaik-baiknya harta yang baik itu di tangan orang yang baik. Maka kalau ada pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Ya, bukan pedagang yang menghalalkan segala cara. Tapi pedagang yang kreatif. Kalau saya bilang kreatif bagaimana mengemas jualan menggunakan media. Nah, maka kalau itu sesuai dengan profesi. Kalau dia profesinya polisi, maka jadi polisi yang jujur, yang adil. Kalau dia tentara yang baik. Kalau dia apalagi kalau dia pengacara, kalau dia dokter yang niatnya memang untuk bantu. Seperti itu. Tergantung dengan profesi yang digunakan. Karena kebetulan Imam Ghazali seorang alim, maka yang pertama katakan Imam Ghazali, maka kalau memang tersisa dari waktu, gunakan itu untuk belajar ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu di sini cuma dua, ilmu bermanfaat dan tidak bermanfaat. Bermanfaat bagi dua juga, ilmu akhirat, ilmu dunia. Imam Syafi'i mengatakan ilmu ilman. Ilmu itu ada dua, ilmu fiqhi wa ilmu tib. Ya, disebutkan dengan juz'iyatnya saja. Artinya ilmu yang berkaitan dengan agama, yaitu tentang hukum-hukum ibadah, sama ilmu yang berkaitan dengan dunia, hukum-hukum masyarakat sosial. Yang pertama kita prioritaskan apa? Tentunya yang berkaitan dengan akhirat kita, seperti kewajiban sholat, bagaimana wudhu. Nah, itu pertama yang kita prioritaskan. Baru setelah itu, ya sesuai dengan minat kita mau menjadi desainer grafis, maka kita mengambil jurusan komputer. Kita mau menjadi perawat, ya kita ngambil jurusan perawat. Kita mau menjadi ahli psikolog, ya ambil tarbiyah atau yang lain-lain. Nah, dan ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu termanfaat itu ilmu yang membahayakan, seperti ilmu sihir, ya kan? Nah, itu ilmu yang membahayakan. Atau ilmu tipu-tipu, ente kadang-kadang, ente ahyanan, itu ilmu tipu-tipu, ya jangan ditiru. Kalau ilmu tipu-tipu itu jangan ditiru, dijauhi. Dunal fuduli fitolabil ilmin nafi' fid dinin dunal fuduli. Al-fudul artinya yang sia-sia. Jadi kalau ilmu yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, jauhi. Alladzi aqabban nasu 'alaiha, alladzi lazaman nasu 'alaiha. Aqabnya orang yang tenggelam, orang yang tercemplung, orang yang menuntut di dalamnya dan menamakan itu sebuah ilmu. Ya. Jadi ada yang katakan ilmu sihir. Banyak orang belajar ilmu sihir, dia anggap sihir itu sebuah ilmu, padahal bukan sebuah ilmu. Ya, jadi maksudnya itu. Jadi ini sesuai dengan kondisi zaman dulu. Mungkin zaman dulu ada ilmu tipu-tipu itu. Banyak orang-orang tertipu dengan ilmu tipu-tipu. Makanya Imam Ghazali mengatakan akabban nasu 'alaiha.
Ya, kebanyakan orang itu tercemplung di dalamnya, terguyur di dalamnya, ya, terjatuh di dalamnya, yang menganggap mereka itu ilmu, padahal bukan ilmu. Wal ilmu nafi. Nah, sekarang Imam Ghazali ingin menyebutkan ilmu yang bermanfaat itu apa sih? Majelis yang bermanfaat itu apa sih? Gak semua majelis ilmu ya bisa menghadirkan hal yang bermanfaat. Ya, maka di sini majelis ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Bahkan sebagian ulama mengatakan tolabul ilmu muqaddam alal ibadah. Menuntut ilmu itu didahului daripada beribadah. Karena saya pernah ceritakan, contoh lah, Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah suatu saat, karena dia kan sudah sampai ke makom kewalian. Walinya bukan wali-wali yang standar, tapi rajanya para wali. Syekh Abdul Qadir Jailani itu rajanya para wali. Suatu saat, ya, ketika malam hari didatangin dengan sebuah mimpi yang mengatakan mimpi itu dia sebagai Tuhan, mengatakan, wahai Abdul Qadir, kamu sudah mencapai derajat, maka kamu boleh mengerjakan yang haram, kamu boleh mengerjakan yang haram, atau kamu boleh meningkat, kamu gak usah ibadah lagi. Nama si Abdul Qadir Jailani apa? Ikhsha ya la'in, takutlah kamu wahai yang laknat. Karena si Abdul Qadir Jailani itu tahu bahwasanya ini bukan Allah, tapi ini bisikan setan. Dari mana si Abdul Qadir Jailani tahu? Si Abdul Qadir Jailani tahu karena tidak mungkin Allah menghalalkan apa yang telah haram. Maka dia tahu yang dibisiki ini bukan Allah, tapi setan. Nah, kenapa? Karena si Abdul Qadir Jailani bukan hanya ahli ibadah, tapi seorang alim. Ada kitab namanya Al-Ghunya, itu karangan beliau. Kitab yang manuskrip yang ketahuan tuh Ghunya. Ada punya tafsir juga dia. Oh, wallahu alam, saya nggak punya buku. Kalau Ghunya ada. Nah, tapi kalau orang cuman ibadah doang kerjaannya, tapi nggak pernah menghiasi ibadahnya dengan ilmu atau fondasi ibadahnya sebuah ilmu, maka dia akan tertipu. Sebagaimana cerita yang pernah dikisahkan oleh Imam Nawawi, ada satu orang ahli ibadah didatangin setan, ya, atau didatangin seseorang, ya, dari balik rumahnya bilang udah gini nggak bisa ibadah lagi, sudah sampai. Dia seneng. Akhirnya dia nggak mau ibadah, akhirnya mati dalam keadaan sul khotimah. Tapi ada orang satu alim tapi ngeblangsat, kagak bener perilakunya. Ya karena dia alim, meskipun kagak bener, dia paham. Ya bahwasanya nggak mungkin Allah memerintahkan dia untuk berhenti beribadah selama dia masih hidup. Bahkan sampai dikejar-kejar itu orang. Ya. Nah, inilah makanya kenapa ilmu itu lebih didahulukan daripada ibadah. Coba itu kenapa? Baterainya habis atau apa? Nah, deh. Suka ngadat nih. Mungkin sering dicuekin, jadi nggak ada. Ya kalau kita dicuekin kan nggak ada. Baterainya habis. Ya baterainya habis ya. Ada baterai nggak?
Ya, wal ilmun nafi'u huwa ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang menambahkan kepadamu ketakutan kepada Allah. Jadi ilmu yang bermanfaat pertama ciri-cirinya menambahkan kita takut untuk melanggar perintah Allah. Kalau kita nuntut ilmu tapi kita makin berani melanggar perintah Allah, maka itu ilmunya ilmu yang tidak bermanfaat. Maka ada satu doa yang diajarkan sama Nabi, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha, ya, wa min nafsin la tashbah. Apa salah satunya juga ilmu itu tidak bisa diamalkan. Kenapa tidak bisa diamalkan? Karena dia nggak takut sama Allah. Jadi kalau kita hadir ke majelis ilmu, tetapi majelis ilmu itu tidak membuat kita takut, atau karena kitanya tidak menjadi takut terhadap apa-apa yang diperintahkan sama Allah, maka kita belum mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena sebab kita sendiri, mungkin karena tidak tulus ketika menuntut ilmunya, kurang tulus. Bisa juga mungkin karena majelis itu memang majelis bukan majelis ilmu, majelis gibah misalkan, atau majelis ngadi-ngadi, ngada-ngada doang di dalamnya, atau majelisnya majelis protes-protes, isinya protes-protes doang. Bagaimana protes-protes itu bisa menjadikan kita takut sama Allah? Nah, jadi pertama bahwasanya ilmu itu adalah ilmu yang membuat kita takut sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Ciri kedua dari ilmu yang bermanfaat, menambahkan pengetahuan kamu terhadap kekurangan-kekurangan kita. Jadi ilmu yang bermanfaat selanjutnya membuat kita tahu bahwasanya kita ini manusia yang penuh aib. Nggak membuat kita memandang rendah orang lain, entah dalam perkara ibadah atau perkara lain. Maka orang yang mengatakan semakin banyak ilmunya semakin menunduk. Artinya menunduk apa? Semakin tawadhu, makin tahu aib yang dia miliki. Tapi kalau dia belajar, tapi itu hanya menambah kesombongan yang ada, membuat dia memandang orang lain lebih rendah darinya, maka ini ilmunya belum menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa yazidu fi ma'rifatika bi'ibadati rabbika. Yang ketiga ciri-cirinya menambahkan pengetahuan kamu ya terhadap Tuhan kamu. Ciri-ciri yang ketiga menambahkan kita lebih mengenal terhadap Tuhan kita. Lebih mengenal Tuhan kita. Nah, ini biasanya dalam ilmu-ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini kan ilmu yang mengantarkan kita kenal kepada yang namanya Tuhan. Pada istilah kata ya, cara mengenal Tuhan yang paling baik itu kan membersihkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah di dalam diri kita. Misalkan hal-hal yang sombong, hal-hal yang iri, dengki hati, riya, sum'ah, ya. Itu semua kan hal-hal yang harus kita bersihkan
ya, agar kita itu bisa mengenal Allah. Maka dalam sebuah hadis itu pernah saya sampaikan, ada sebuah hadis menyebutkan innallaha la yanzuru ila ajsamika wala ila suratika. Allah itu enggak melihat kepada fisik. Allah itu tidak melihat kepada gambaran yang terwujud di depan. Ya, deskripsi tubuh Allah tidak. Tapi Allah itu melihat kepada bentuk hati kita. Hati kita seperti apa? Kotor. Kotor dengan hal-hal yang tercela, sifat-sifat tercela, atau kotor karena maksiat. Ada mungkin orang itu nggak pernah melakukan hal-hal yang tercela, tetapi dia mengerjakan maksiat mulu sehingga kotor. Hatinya kotor. Makanya orang yang cenderung demen sama melakukan perbuatan maksiat itu cenderung sifatnya tercela. Karena hati ini yang akan memproses kepada hal yang akan kita lakukan. Ya, hal yang kita lakukan. Jadi yang ketiga itu apa? Lebih mengenalkan kita kepada Tuhan kita. Lebih membuat kita kenal sama Tuhan. Kalau lebih membuat kita kenal sama Tuhan, maka kita lebih lebih memiliki harapan. Lebih memiliki harapan kepada Allah, bahwasanya Allah ini tidak akan meninggalkan kita. Allah akan memberikan rezeki kepada kita, entah dari jalan yang apa. Ya, yang penting selama jalannya halal. Allah akan memberikan keberkahan kepada kita, hal-hal yang bermanfaat, menghindarkan kita dari yang namanya musibah. Itu kan produk dari yang namanya kita mengenal Allah. Kalau kita nggak mengenal Allah, nggak pernah ibadah kepada Allah, nah kita terus maunya hanya dilayani aja. Ada nggak orang yang nggak pernah melayani, tetapi maunya dilayani, maunya diturutin? Kira-kira mau nggak ngasih? Agak ngasih juga paling dikit. Tapi kalau kita ibadahnya kuat, usahanya kuat, nah itu Allah ya kucuran nikmatnya juga kuat. Yang keempat, wa yuqallilu min raghabatika atau min raghabatika fid dunya. Ya. Yuqallil artinya di sini mengurangi keinginan kita terhadap hal-hal yang berupa materi. Materi itu berupa dunia. Nah, dia mengurangi hal-hal yang seperti yang untuk menurutkan nafsu kita. Kenapa di sini Imam Ghazali mengatakan mengurangi, tidak menghilangkan? Karena memang nafsu tidak boleh hilang dari namanya manusia. Kalau nafsu itu hilang, tidak akan ada yang namanya anak kecil, nggak akan ada yang namanya masjid yang megah, nggak akan ada yang namanya balai lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dengan fasilitas yang berkualitas. Nggak ada. Karena orang yang nggak punya nafsu, ya yang penting ada sekolah, lu mau belajar gimana, mau ada WC apa enggak, yang penting ada sekolah. Makanya nggak dibilangi menghilangkan, cuma karena nafsu nggak boleh dihilangkan. Nafsu nggak boleh dihilangkan. Makanya namanya mengurangi nafsu. Makanya manusia itu kan diberikan dua sama Allah, akal dan syahwat ini bisa mengarahkan kepada hal yang baik, yang namanya syahwat robbaniyah atau syahwat malaikat. Ya. Ada yang berupa syahwat syaitonia atau hayawaniyah, syahwat kebinatangan, yang bentuknya kayak binatang, rakus, tamak, menghalalkan segala cara, ya, rakus, tamak, menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan. Ini namanya syahwat hayawani, ya, kebinatangan. Nah, inilah yang dikurangi, ini yang dihilangkan. Tapi syahwat-syahwat yang baik itu tidak dikurangkan.
Ya, makanya bahasanya yuqallil, nggak yuzil, mengurangi kita dari keinginan ketamakan kita terhadap hal-hal yang berupa materi. Makanya saya katakan tadi, kalau orang punya materi yang banyak tetapi dia tidak di tangan orang soleh, apakah itu harta akan bermanfaat buat agama? Tidak akan sama kayak orang nggak punya keinginan tapi maunya ibadah aja, dia juga nggak punya manfaat bagi agama. Manfaatnya bagi dirinya doang, bagi yang lain enggak. Sama kayak saya ngajak nyari ilmu doang, banyakin ilmu tapi nggak mau ngajarin. Kira-kira bermanfaat nggak? Nggak bakal bermanfaat, karena ilmu cuma dipendem, nggak diajarin. Sama harta cuma dipendem buat dirinya saja, tapi nggak pernah diberikan kepada orang lain. Nggak bakal bertambah. Bertambah ini bisa maknanya bisa memuaskan dirinya atau menghilangkan ketamakan. Maka bahasanya yuqallil, ya, mengurangi keinginan duniawi. Nggak menghilangkan. Kalau kita menghilangkan, kita malaikat kan malaikat kan nggak punya keinginan begituan, maunya ibadah dong. Nah, makanya kita bersyukur dilahirkan sebagai manusia. Alhamdulillah. Wa yazidu fi rabbatika fil akhirah, mengurangi keinginan duniawi dan menambahkan keinginan ukhrawi. Menambahkan keinginan ukhrawi maksud saya apa? Hal-hal yang bersifat aktivitas dunia niatkan akhirat. Nyapu diniatkan buat akhirat, ya, nyuci baju niatkan buat akhirat lillahi ta'ala, baik bajunya bersih karena Allah menyukai yang indah-indah dan bersih-bersih. Nyari pekerjaan, nyari harta, nyari duit niatkan untuk lillahi ta'ala, nyari ilmu lillahi ta'ala. Nah, itu semuanya menambahkan keinginan kita terhadap hal-hal yang bersifatnya akhirat. Jadi hal-hal yang bersifat akhirat bukan artinya ibadah murni, kayak kita sholat mulu, kayak kita punya duit zakat mulu sampai minus itu. Punya duit 2.000 zakatin, dia bingung karena punya duit 2.000 sodakohin, nah dia bingung. Nggak begitu. Sodako itu bagi orang yang memiliki kelebihan. Kalau nggak ada kelebihan, pas-pasan, jangan nuntut sodako. Misalkan kita cuma cukup satu hari kita cuma butuh, misalkan hitung-hitung 50.000 ya, satu hari ya, kira-kira seperti itu. Ya. Kita punya uang 150, ada lebih berapa cek? Nah, bukan semuanya di sodakohi. Berapa persen dari uang itu misalkan di sodakoh? Begitu. Bukan semua, ya, kecuali makom kita memang makom yang udah beda. Ya, kita mau sodakohin semuanya dan kita udah nggak khawatir yang namanya rezeki. Itu makomnya udah beda. Kalau makomnya masih irit-irit, khawatiran, sikit-sikit marah, sikit-sikit ngambek, nah itu sodakonya yang sesuai dengan taraf aja, 5.000, 10.000. Jangan nuntut sodako 150.000. Jangan nuntut sodako. Daripada nanti ngedumel, wah gara-gara tadi ngasih orang gue gak bisa ini. Gitu jangan. Wa yaftahu basirataka bi afati amalika hatta tahtariza minha, dan juga membukakan pengetahuan kamu basirah. Maka orang ahli ilmu tidak pernah ilmu itu dinamakan basirah. Basirah itu yang membuat kita melek, yang membuka hati kita, namanya mata hati lah. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa membuka mata hati kita dengan kekurangan perbuatan kita.
kekurangan ibadah kita. Bahwasanya ibadah kita ini enggak sempurna. Itu ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita merasa ibadah kita sempurna, nah itu berarti enggak bermanfaat ilmu kita. Tapi kalau ketika orang belajar merasa ibadahnya masih kurang khusyuk, masih ada yang kurang, masih kekurangan sunnah, nggak merasa sempurna dan sebagainya, nah itu maka ilmunya termasuk ilmu yang bermanfaat. Nah, itu yang saya katakan tadi, menghasilkan khudu, menghasilkan yang namanya kerendahan di. Tapi kalau dia berilmu tetapi nggak pernah introspeksi diri dia, ibadahnya nggak pernah diintrospeksi dan sebagainya, nggak pernah dilihat wiritannya. Misalkan wiritan hari ini kurang daripada hari kemarin, dia tidak mengintrospeksinya, maka itu belum sampai ke taraf ilmu yang diinginkan manfaat. Ya, mungkin bermanfaat tapi nggak sesuai dengan yang dia ingin. Ya. Hatta tahtariza minha, ya, sehingga kamu berhati-hati daripada kekurangan amalan-amalan tadi. Berhati-hati di sini artinya menambah kualitas, bukan takut-takutan ya, tapi menambah kualitas agar lebih ibadahnya sempurna, bukan karena takut lagi gue sholat nggak khusyuk, jadi nggak sholat lagi, nggak gitu. Ya, tapi maksudnya tahtaris di sini artinya menambah, lebih ingin menambah kualitas dan menghindari hal-hal yang tidak berkualitas dari ibadah tadi. Nah ini namanya ilmu yang bermanfaat. Nanti disebutkan lagi ilmu manfaat itu seperti apa. Nah ini sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسط